Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kelompok kami terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama Naufal Zakia, yang kedua Irsyad Budi, yang ketiga Nadira Novitasari, yang keempat Mutasim, yang kelima Muhammad Yafi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil perancangan aplikasi pengingat tugas mahasiswa. Presentasi ini akan membahas proyek yang kami lakukan mulai dari pemahaman masalah pengguna, perancangan konsep dan desain aplikasi, hingga pengujian usability. Baik, langsung saja kita masuk ke materi presentasi. Next. Baik, pada bagian value proposition canvas, kami memulai dari eksplorasi masalah yang dialami mahasiswa dalam mengelola tugas dan deadline. Berdasarkan pemetaan dari persona untuk beberapa orang, ditemukan bahwa mahasiswa sering mengalami tugas dan deadline yang terlewat. Baik karena lupa mencatat tugas di kelas maupun lupa deadline-nya. Selain itu, tugas yang berasal dari banyak mata kuliah itu sering menumpuk, sehingga mahasiswa kesulitan menentukan prioritas dan bingung harus mulai dari mana. Lalu masalah lain yang cukup dominan adalah prokrastinasi dan distraksi. Mahasiswa cenderung menunda tugas hingga mendekati deadline, dan mudah terdistraksi oleh notifikasi smartphone serta media sosial. Tugas besar seperti paper atau proyek akhir juga terasa overwhelming karena tidak adanya panduan yang jelas untuk memecah tugas menjadi langkah-langkah kecil. Di sisi lain, koordinasi tugas kelompok juga belum efektif karena pengguna platform yang berbeda-beda, sehingga progres sulit dipantau. Kondisi-kondisi ini berdampak secara emosional seperti munculnya stres, salah, dan kecemasan karena tugas menumpuk tanpa progres yang jelas. Masalah-masalah inilah yang kemudian menjadi dasar dalam perancangan solusi dan fitur pada aplikasi yang kami buat ini. Nah, berikut ini adalah contoh dari value proposition canvas, yaitu bagian requirement exploration canvas. Yang pertama di sini ada dari Muhammad Ali dan yang kedua dari Citra. Oke, next slide. Nah, setelah tadi mengidentifikasi masalah utama sudah, tahap berikutnya dalam VPC atau Value Proposition Canvas adalah merumuskan rancangan solusi. Pertama, kami menetapkan usability goals. Tujuannya adalah memastikan aplikasi memiliki desain antarmuka yang mudah dipahami tanpa perlu pelatihan, menyediakan sistem pengingat otomatis yang fleksibel, serta menampilkan jadwal dan tugas dalam suatu tampilan terpusat. Berdasarkan tujuan tersebut, kami merancang beberapa fitur utama. Di antaranya adalah pencatatan tugas secara cepat melalui teks, foto, atau suara sehingga user tidak mudah lupa mencatat tugas. Kemudian tersedia daftar tugas yang terorganisir berdasarkan mata kuliah, prioritas, dan jenis tugas untuk membantu user menentukan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kami juga merancang sistem pengingat berlapis, misalnya 3 hari, 1 hari, dan 1 jam sebelum deadline, agar risiko lupa dapat diminimalkan. Untuk mengatasi prokrastinasi dan tugas besar yang terasa berat, disediakan fitur subtask dan visualisasi progres sehingga tugas dapat dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dikelola. Selain itu, aplikasi dirancang terintegrasi dengan kalender pribadi atau jadwal kuliah, serta dilengkapi fitur kolaborasi agar koordinasi tugas kelompok lebih efektif. Jadi seluruh solusi ini dirancang langsung berdasarkan kebutuhan dan pain point user yang telah diidentifikasi sebelumnya. Oke, next. Silakan. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang proses user research dan pembuatan user persona yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Metode user research yang saya gunakan adalah wawancara kualitatif.
Wawancara ini juga dilakukan secara langsung kepada responden dengan tujuan untuk memahami kebutuhan, masalah, serta kebiasaan pengguna secara lebih mendalam. Juga responden ini kami pilih merupakan mahasiswa aktif yang memiliki aktivitas padat seperti mengikuti organisasi kampus maupun bekerja part-time. Pemilihan responden ini dilakukan karena mereka mewakili target penggunaan aplikasi, yaitu pengguna dengan keterbatasan waktu dan kebutuhan efisiensi. Dari hasil wawancara tersebut, kami memperoleh berbagai informasi penting yang kemudian dianalisis dan dirangkum. Analisis ini juga selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan user persona sehingga fitur dan desain aplikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sebenarnya. Nah, di bagian user research ini, kami juga menampilkan hasil user yang telah kami lakukan melalui metode wawancara. Dari wawancara tersebut, kami juga merangkum temuan ke dalam bentuk user persona, agar lebih mudah dipahami juga kebutuhan dan permasalahan penggunanya. Nah, pada persona research ini, ada mahasiswa semester 3 yaitu Nadira, yang aktif dalam organisasi. Permasalahan utamanya adalah kesulitan dalam menentukan prioritas tugas, karena informasi yang tersebar dan kecenderungannya menunda pekerjaan. Oleh karena itu, kebutuhan produk untuk persona ini adalah fitur yang dapat memecahkan tugas besar menjadi langkah-langkah kecil atau mini deadline, serta dashboard yang jelas untuk menunjukkan prioritas tugas. Selain itu, notifikasi yang bersifat menenangkan dan memotivasi juga dibutuhkan untuk membantu kondisi mental pengguna. Yang di sini ada persona kedua, yaitu Naufal, mahasiswa semester 3 yang juga bekerja part-time. Masalah yang dihadapinya adalah jadwal yang sering tidak teratur, karena tidak ada buffer time, dan kesulitan dalam mensinkronkan deadline dari berbagai kalender. Kebutuhan produk untuk persona ini adalah fitur estimasi waktu, pengerjaan tugas yang dapat terintegrasi dengan kalender, sehingga pengguna dapat memblok waktu secara otomatis. Selain itu juga, sistem gamifikasi seperti poin atau badge dinilai efektif untuk meningkatkan motivasi dalam penyelesaian tugas sebelum deadline. Dari kedua persona ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang kami rancang harus berfokus pada manajemen waktu, penentuan prioritas, serta peningkatan motivasi pengguna agar dapat menyelesaikan tugas secara lebih terstruktur dan efisien. Lanjut. Nah, pada slide ini kami menjelaskan user persona sebagai gambaran target pengguna dari aplikasi yang kami rancang. User persona ini disusun berbagai hasil user research dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Persona yang kami tampilkan bernama Nadira Novitasari ini, dia merupakan mahasiswa semester 3. Kesibukannya cukup tinggi dan padat, yaitu menjalani peran sebagai mahasiswa sekaligus asisten teacher. Aktivitas yang padat ini membuat pengelolaan waktu menjadi sangat penting dalam kesehariannya. Motivasi utama dari persona ini adalah keinginannya untuk mengelola waktu kuliah, pekerjaan, juga kehidupan pribadi agar menjadi lebih teratur dan seimbang. Namun, permasalahan yang sering dihadapi adalah sering lupa terhadap deadline-nya, karena banyaknya aktivitas serta notifikasi yang menumpuk dari berbagai aplikasi yang berbeda. Kondisi ini terkadang membuat pengguna merasa kewalahan, terutama ketika harus mengingat jadwal tugas dari beberapa mata kuliah secara bersamaan. Dengan memahami karakteristik dan motivasi, kami dapat merancang fitur aplikasi yang lebih relevan seperti pengingat deadline dan yang terpusat, pengelolaan tugas yang terstruktur, serta sistem notifikasi yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lanjut. Yang ketiga, rekap user journey mapping, yaitu saya menggunakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kualitatif, yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung kepada responden yang merupakan mahasiswa aktif yang memiliki kesibukan tambahan seperti mengikuti organisasi dan bekerja part-time. Responden dipilih karena memiliki aktivitas yang padat sehingga sering mengalami kesulitan dalam mengelola waktu dan tenggat tugas, seperti yang digambarkan pada persona Nadira dalam user journey mapping template. Nah, ini user journey yang dimiliki oleh Nadira. Dia adalah seorang mahasiswi semester 3 jurusan informatika yang berusia 21 tahun. Selain kuliah, Nadira juga sibuk bekerja sebagai asisten guru. Frustasi utamanya adalah ia sering lupa tenggat waktu karena informasi tugas dan notifikasi tersebar berbagai aplikasi, grup WhatsApp, Notes, HP, dan selainnya.
Hal ini membuatnya merasa kewalahan, stres, dan tidak teratur. Tujuan utamanya adalah ingin memiliki suatu aplikasi yang terpusat yang mengkoordinasikan semua jadwal dan tugas, sehingga ia bisa mengelola waktu dengan lebih teratur dan menyelesaikan tugas tepat waktu dan tanpa stres. Ini task analis yang pertama. Task analis yang pertama itu menggambarkan proses pengguna yang memasukkan tugas baru ke dalam aplikasi. Pengguna membuka aplikasi, memilih menu tambah tugas, mengisi detail tugas seperti nama dan deadline, lalu menyimpan data. Setelah itu tugas akan tersimpan dan siap dipantau agar tidak terlambat dikerjakan. Yang kedua, task analis 2. Task ini tuh menjelaskan proses pengguna saat memeriksa daftar tugas dan tenggat waktunya. Pengguna membuka aplikasi, melihat daftar tugas yang tersusun berdasarkan deadline, lalu mengecek tugas mana yang harus segera dikerjakan agar tidak terlewat. Oke, next. Ya, next yang keempat itu ada Information Architecture atau EA. EA ini bertujuan untuk memberikan struktur yang jelas agar pengguna mudah menemukan fitur utama seperti menambah, melihat, mengedit, dan menghapus tugas. Ini membantu pengguna memahami fungsi aplikasi tanpa kebingungan. Next. Ya, di sini itu list tampilan menu yang ada pada aplikasi kami, yaitu ada beranda atau dashboard, itu berisi ringkasan tugas, notifikasi, dan statistik. Yang kedua ada daftar tugas, di sini bisa tambah, edit, hapus, dan filter tugas. Yang ketiga ada kalender, itu memiliki tampilan bulanan atau mingguan, dan bisa melihat detail tugas juga di situ. Yang keempat ada mata kuliah, daftar tambah edit, atau lihat tugas per mata kuliah. Yang kelima ada pengingat atau notifikasi, itu bisa mengatur waktu dan metode pengingat. Yang keenam ada profil pengguna, yaitu berisi data diri dan pengaturan akun sang pengguna. Next. Nah, di sini salah satu contoh alur navigasi pengguna. Jadi pertama pengguna login ke dashboard, lalu bisa ke tambah tugas baru, setelah itu bisa menerima pengingat, itu notifikasi sebelum deadline, dan tandai selesai apabila tugas tersebut sudah selesai dikerjakan. Next. Nah, di sini itu adalah wireframe yang kami buat untuk tampilan menu-menu aplikasi kami. Yang pertama itu ada wireframe dashboard. Di situ bisa dilihat ada ringkasan tugas yang akan mendatang dan juga daftar tugas yang sedang berjalan. Yang kedua itu ada daftar tugas. Di situ kita bisa lihat list seluruh tugas yang sudah kita input di sana dan juga bisa menambah tugas baru atau mengeditnya dari menu tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada wireframe tambah tugas, yaitu di sini akan muncul modal saat mengklik tombol tambah tugas. Di situ kita bisa mengisi nama tugasnya apa, mata kuliahnya apa, dan tanggal deadline atau tanggal pengumpulannya di tanggal berapa. Selanjutnya itu ada kalender. Di sini di kalender itu menampilkan kalender yang apabila di tanggal tersebut ada tugas mendatang atau deadline tugas, itu di kalendernya akan berbeda warna. Jadi sebagai pengingat kita di tanggal berapa akan ada tugas. Next, selanjutnya yang terakhir ada profil pengguna. Lanjut ke high fidelity design. Di sini setelah kami membuat wireframe, lanjut ke high fidelity design. High fidelity design itu adalah desain aplikasi yang sudah lengkap, disertai dengan pewarnaan dan efek lain yang mendukung tampilan secara visual. Aplikasi yang digunakan untuk membuat high fidelity design biasanya diserahkan kepada pembuat, dan di sini kami menggunakan Figma untuk membuat desain tersebut. Next. Nah, jadi untuk kesimpulan dan perubahan desain. Di sini dari hasil beberapa desain ada beberapa perubahan pada saat mengimplementasikan wireframe ke langkah selanjutnya untuk memenuhi tujuan usability atau user experience goals. Yang pertama itu ada penyempurnaan visual, yaitu menambahkan warna, tipografi, dan elemen grafis untuk estetika aplikasi. Yang kedua ada fokus ke usability, yaitu penyesuaian tata letak seperti tombol dan teks untuk meningkatkan kemudahan pengguna. Yang terakhir itu fokus di pengalaman pengguna, jadi optimalisasi interaksi untuk pengalaman yang lebih intuitif. Next. Oke, selanjutnya usability testing dan evaluasi. Di sini ada beberapa responden dan hasil wawancaranya. Yang pertama itu adalah Nabila, mahasiswa semester 3 program studi informatika, bekerja sembari kuliah dan sering kewalahan mengatur tugas.
Dari hasil usability testingnya kita dapatkan bahwa responden biasanya mencatat tugas menggunakan catatan di ponsel dan screenshot dari grup WhatsApp kelas, sehingga sering lupa tenggat waktu. Nah, di sini ada beberapa responden yang hasilnya kita sudah buat. Next. Nah, di sini ada skor SUS atau kuantitatif. Responden mengisi 10 pertanyaan standar SUS, kemudian skor akhirnya yang kita dapati dari hasil kuesioner yang telah ditetapkan itu skornya 92,5 dan dikategorikan bahwa grade A+. Desain aplikasi yang kita buat termasuk highly acceptable, sangat dapat diterima oleh pengguna. Next. Nah, dari hasil kuesioner yang kita buat, kita dapatkan tabel skor SUS ini, bahwa yang kita dapatkan dari yang saya informasikan sebelumnya yaitu skornya 92,5. Next. Rekomendasi perbaikan before after. Nah, di sini kita dapati bahwa evaluasinya yaitu icon pengingat remindernya. Perbaikannya, icon pengingat masih kurang intuitif bagi sebagian pengguna. Perlu ditambahkan label text, tool type, atau menggunakan icon yang lebih umum agar mudah dipahami oleh pengguna baru. Kemudian, menu edit tugas. Beberapa responden membutuhkan waktu untuk menemukan fitur edit tugas. Perlu penegasan icon edit atau penempatan tombol edit yang lebih jelas dan konsisten. Selanjutnya, tampilan notifikasi. Daftar tugas belum memiliki fitur filter dan sorting berdasarkan tanggal deadline, mata kuliah, atau prioritas. Penambahan fitur ini akan mempermudah pengguna dalam mengelola banyak tugas. Next. Nah, dari perbaikan 1 dan 2, kita dapati bahwa fitur yang telah diperbaiki yaitu fitur pengingat tugas, ini before after ya. Jadi lebih interaktif. Yang perbaikan yang kedua dari mulai color, kemudian edit, penambahan tugas, filter tugas. Next. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.